melalui zakat yang ada, itu mampu menjangkau 2,8 juta orang miskin. Itu ekivalen dengan 9,03% penduduk miskin. Ya, ini kan sebuah prestasi. Bayangkan, ya, voluntary sector yang di barat itu dikenal sebagai istilah voluntary sector, mampu menjangkau hampir 10 dengan tenaga yang bermodalkan kepada kekuatan sendiri ya. Nah, jadi bayangkan, sehingga akhirnya baru pada 3 minggu yang lalu kalau tidak salah, ini diakui oleh SBY kan, kemudian ketika beliau berbicara tentang kemiskinan, ada 3 jalur kata beliau, 3 jalur pengentasan kemiskinan. Kira yang pertama, jalur pengentasan kemiskinan itu adalah melalui pertumbuhan ekonomi, ya, karena dengan mengenerate pertumbuhan ekonomi itu tentu ada korelasi terhadap lapangan pekerjaan dan pengurangan pengangguran. Karena setiap 1% angka pertumbuhan itu akan menyerap 400.000 tenaga kerja, lapangan kerja, ya. Walaupun menurut beberapa kajian, kalau dalam kasus Indonesia tidak 400.000 tapi separuhnya, jadi 1% growth itu menyerap 200.000, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi ini yang menurut saya sesuatu hal yang patut kita puji. Ya. Oke, itu jalur yang pertama. Jalur yang kedua, SBY mengatakan melalui program-program seperti Raskin, Jamkesmas, ya, dan sebagainya. Ya, kita lihatlah BLT, terlepas dari pro dan kontra, ya, tapi itu menurut beliau itu strategi yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah melalui gerakan sosial masyarakat, dan beliau menyebutkan yang tulang punggungnya adalah zakat. Bahkan kalau kita bandingkan, ya, gerakan zakat ini menurut saya jauh lebih bermanfaat, ya, dibandingkan dengan kadang-kadang LSM yang mengaku memberdayakan masyarakat, tetapi tidak pernah memberikan bukti real bahwa masyarakat sudah terberdayakan kecuali dalam urusan politik, ya. Nah, jadi begitu. Nah, menunggu jadi SBY mengatakan ini sesudah 6 tahun berkuasa, ya. Jadi artinya perlu waktu, ya, untuk sampai pada sebuah statement seperti ini. Ini menunjukkan bahwa mau tidak mau posisi zakat ini menjadi semakin penting. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara kita dorong integrasi zakat dalam public finance, ya, yang mau tidak mau ini harus dikaitkan dengan pajak, sistem perpajakan. Bulan lalu saya diundang oleh Komite 4 Dewan Perwakilan Daerah memberi masukan, karena sekarang ini sedang ada revisi, ya, RUU Keuangan Negara yang akan diamandemen Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Ya, kita usulkan bahwa pentingnya zakat ini harus diakomodasi oleh Undang-Undang Keuangan Negara. Bahkan saya usulkan kalau perlu menjadi pos keempat, ya, pos keempat dari penerimaan negara, tetapi dengan aturan yang berbeda. Karena kalau melihat Undang-Undang Keuangan Negara itu ada 3 pos kan penerimaan negara itu. Pertama adalah pajak, yang kedua PNBP, penerimaan negara bukan pajak, kemudian yang ketiga itu adalah hibah dan lain-lain, ya. Itu semua ada aturan lain. Nah, kita bikin pos yang keempat, karena kalau pos zakat tidak masuk, nanti seperti di Aceh. Zakat sudah pengurang pajak di Aceh itu, bukan pengurang pendapatan kena pajak, ya, sesuai dengan Undang-Undang Otonomi. Nah, tetapi persoalannya adalah ketika zakat menjadi pengurang pajak di Aceh, ini tidak diimbangi dengan sebuah aturan yang membuat zakat lebih fleksibel dibandingkan pajak. Nah, ini yang jadi masalah.